belum menemukan kabar atau belum mendapatkan kabar lagi tentang anaknya yang kabarnya ditahan sama pihak polisian setelah itu demo semalam, seperti apa Mbak? Sebenarnya sih ini buat saya sangat memprihatinkan ya, karena namanya saya sebagai seorang ibu dan Iqbal itu anak saya satu-satunya laki-laki ya. Kemudian saya dengar dia ditahan, itu badan saya lemes, saya kayak udah deh rasanya seperti nggak karu-karuan gitu. Terus saya coba cari tahu, belum sampai detik ini saya belum tahu keberadaan anak saya ada di mana, keadaannya bagaimana. Tapi semalam saya sempat ditelepon oleh Iqbal dan dia menyampaikan bahwa dia sekarang ada di Polda, persisnya di mana dia nggak bilang. Terus dia bilang, saya bilang, kamu gimana nak bebek? Apamu yang kena? Katanya kamu patah di hidung ya. Dia bilang iya, tapi nggak apa-apa bunda, saya kan laki-laki katanya. Saya laki-laki, nggak usah bunda, ini namanya laki-laki, ya saya harus kuat katanya gitu. Tapi ya begitulah, saya tetap sampai sekarang saya khawatir dan belum bisa tenang dengan keadaan saat ini. Ya, tapi awal dia izin untuk pergi itu izinnya apa bunda? Pagi-pagi itu saya lihat dia sibuk kayak. Terus dia bilang gini sama saya, bunda hari ini bunda jangan keluar ya. Kenapa nak? Pokoknya bunda jangan keluar, ada demo besar-besaran. Terus saya bilang, oh kamu ikut demo? Dia bilang iya. Ya udah saya ikut, saya bilang gitu, saya mau ikut. Jangan, nggak bisa bunda, nggak boleh ikut bunda di rumah aja. Enggak Iqbal, aku mau ikut, mau nonton. Jangan, ini demonya keras-keras, sangat keras katanya. Terus teman saya nelpon, kata Iqbal, udah sana bunda, nggak usah ikut saya ya, pergi sama teman-temannya gitu. Nah siang-siang saya dapat telepon dari adik saya itu jam 3 sore gitu. Tapi saya memang waktu siang itu saya telepon, tapi teleponnya Iqbal itu tidak diangkat gitu. Jadi saya nggak pernah pikir bahwa anak saya akan ketangkep. Terus ketika sore adik saya ngasih tahu bahwa Iqbalnya ketangkep, itu saya baru sadar, oh iya ya anak saya memang ikut demo gitu loh. Aktivis memang itu. Iqbal itu aktivis dari sejak dia mulai kuliah. Jadi dia itu ambil S1 kan di Al-Azhar, dia jadi ketua BEM. Jadi ketua BEM, tahu dong kalau ketua BEM kayak apa, ya kan? Dia setiap ada demo dia terdepan gitu. Tapi ya saya nggak bisa melarang anak saya ya, dia orangnya memang benar-benar aktivis. Nah sekarang Iqbal itu di LBH, dia kan udah selesai S1, udah jadi pengacara. Terus sudah jadi pengacara, terus dia pengen di LBH. Saya bilang, kenapa kok di LBH, apa alasanmu mau harus di LBH? Kata dia, bunda kalau di LBH itu saya bisa punya jam terbang banyak, kemudian saya bisa menolong orang-orang yang mengalami keadaan hukum yang tidak ada yang bisa membela, kata dia. Orang-orang di sana kan banyak yang kena kasus hukum tapi tidak punya kemampuan gitu. Saya kenapa sedih, karena saya ingat bagaimana saya juga kan orang yang berusaha untuk mencari keadilan untuk anak saya dan diri saya, karena saya tidak punya kekuatan hukum apapun. Jadi saya makanya ingat anak saya memilih untuk bergabung di LBH itu semata-mata memang untuk mau membela rakyat kecil gitu. Jadi ketika anak saya pun jadi aktivis, saya nggak pernah melarang. Saya justru sebagai seorang ibu, kalau memang dia untuk memperjuangkan untuk orang kecil, ya kenapa tidak gitu. Karena saya juga mengalami hal yang sama, dan anak saya sudah membela beberapa kasus di sana. Itu udah ada yang orang dirampas tanahnya, udah alhamdulillah bisa dimenangkan nama Iqbal, sampai orang-orang itu bersyukur. Ada beberapa kasus sudah ditangani sama Iqbal dan semuanya udah menang gitu. Jadi makanya anak saya mau benar-benar mendedikasikan dirinya ke LBH seperti itu gitu. Mbak Cica, sebelumnya sempat ada keraguan nggak sih untuk mengizinkan anak demo kemarin tuh? Dibilang ragu
Enggak, cuma saya mau ikut gitu loh. Saya mau ikut. Iqbal, udah ikut ya nak, ikut nggak boleh sama dia. Ini pertama kali ditangkap atau sebelumnya juga Iya, udah pernah, tapi udah pernah bebas gitu sebelumnya? Iqbal nggak, justru Iqbal tuh yang membela temannya yang kemarin waktu demo berapa tahun yang lalu itu ada yang korban kan, itu Iqbal yang bela supaya dikasih ganti rugi gitu. Masalah ditangkap belum pernah, baru kali ini dia ketangkep. Mungkin Sudah sudah ada coba kabar dari- menghubungi pihak LBH-nya dan rumah sakit Sudah, atau Polda. Atau teman-temannya, teman-temannya gitu. iya Apa, teman-teman sudah kabar berkoordinasi. terakhir belum ada? Teman-temannya sudah bergerilya semua cari tahu Iqbal berada di mana, tapi sampai sekarang mereka masih belum dapat kabar. Mbak, tapi pihak kepolisian ada ngomong nggak? Ada komunikasi nggak, Mbak? Segala macam kan biasanya ada konfirmasi dari mereka sendiri. Belum Belum ada kabar dari kepolisian juga ya? iya belum. Kak, Kalau foto yang terus- di-update di IG itu foto dari siapa, Kak? Saya dapat dari teman-temannya juga. Tapi tante belum ada, maksudnya konfirmasi sendiri ke pihak polisi belum ada, tante sendiri? Belum, saya ini kan mau ke Polda Metro, tapi kata teman-teman tante jangan turun dulu, takutnya rame. Ya justru di sini rame kan, saya bilang wartawan itu. Menghindari. Iya, saya menghindari di Polda supaya nggak rame. Kalian kan datang ke sini, iya kan? Kondisi terakhir yang tante terima soal Iqbal bagaimana tante? Selain Apa hidung- saja selain yang hidungnya luka patah itu. gitu? Selain hidungnya patah apalagi Terus kan? di rumah sakitnya udah ada update Mbak? Belum, saya nggak tahu nih rumah sakit mana. Saya juga nggak tahu di mana di Poldanya, belum tahu saya. Saya belum tahu keadaan anak saya bagaimana. Cuma dia sendiri bilang tadi malam, saya patahnya di hidung bunda. Gimana kamu nak? Gimana keadaanmu? Iya di hidung. Udah saya laki-laki katanya. Itu tadi jam berapa? Malam itu jam berapa ya? Sekitar jam 9 kali. Patah tulangnya itu digebuk atau di Iya. gimana gitu mungkin cerita? Iya. Ceritanya karena apa pun? Nggak tahu saya. Oh, cuma bilang Berarti patah dari waktu teman telepon itu menghubunginya pakai nomor sendiri atau nomor orang lain? Nomor orang. Oh, nomor orang yang tidak dikenal oleh. Enggak saya tidak tahu. Berarti kalau dari teman-teman LBH-nya sendiri belum tahu kondisi di mana poldanya, di mana rumah sakitnya juga. Tidak tahu. Tapi tante udah coba hubungin nomor yang tadi malam Belum Iqbal hubungi. hubungi belum? Sudah saya tanya tapi dia bilang udah baik-baik aja, tapi kan tidak disebutin ada di mana, berada di mana. Tadi pagi lagi tante. Mana? Nomor yang tadi. Nggak berani, udah biarin aja lah. Udah apa namanya? Teman-temannya udah turun kok, udah dari LBH udah turun dari kan itu kan Lokataru itu foundation itu anak saya yang bikin kan. Nah itu direkturnya Lokataru itu ditangkap juga sama Iqbal. Lokataru. Iya. Di mana itu? Itu ada kan yang saya kirim update-nya. Lokataru Foundation ya tante? Iya. Itu Iqbal yang bikin itu sama temennya. Tapi memang Iqbal aktivis itu dari berapa tahun yang lalu ya, waktu dia masuk Al-Azhar itu. Dia udah selalu pergi kalau ada demo-demo dia yang mimpin. Tante, berarti sejauh ini tante perusahaannya baru menunggu aja kabar dari teman-teman Iqbal gitu ya, tante? Iya. Belum ada niat untuk datang ke Polda, tadi ya tante bilang mau kesana tapi Belum, saya nunggu kabar dari temennya karena saya juga kalau mau ke Polda saya mana ngerti. Kalau ada teman-temannya enak kan. Ada yang Jadi- dampingin. Iya. Mungkin kalau sekarang ada yang mendampingi mungkin kalau datang mau ke Polda dari teman-teman Iqbal. Belum ada, mereka masih pada nyari di Iqbal tuh ada di mana. Kecuali kalau wartawan mau temenin saya ke sana semua. Di mana, Bu? Di Eh, mana? belum tahu saya. Oh, bisa. Ke Polda itu kan Polda kan besar juga, di mana saya nggak ngerti. Di reskrim dong, harusnya ya. Tapi Iqbal kemarin pergi dengan ada sempat kasih tahu ada berapa orang yang ikut bareng dia, pergi sendiri terus pulang pergi kemana dia? Iqbal itu kan anaknya kan memang super sibuk dan temen-temennya banyak. Jadi kalau tiap hari dia itu dijemput temennya, pergi sama temennya, terus mereka rapat. Dia biasa Iqbal WA ke saya kirim. Nah, saya ada di sini bunda, saya lagi buku. Gitu loh. Jadi kegiatannya dia memang kegiatan ya hal-hal yang seperti itulah. Berarti yang tante tahu dia di sana baru ketemu sama teman-teman pas demo itu. Iya. Atau bahkan nggak cerita.
pergi dengan berapa orang? Enggak, Iqbal tuh cuma bilang, Bunda kalau pergi kan doain saya Bunda ya, saya mau pergi gitu-gitu. Pokoknya kalau keluar rumah doain saya Bunda ya gitu, selalu minta didoain gitu anak saya itu. Jadi ya dia kan anaknya anteng ya, jadi saya tuh tahu anak saya bukan bandel apa, dia memang seorang aktivis yang kegiatannya itu ya kalau bukan dia bedah buku, dia pergi jadi narasumber atau begitulah. Kayak kemarin anak saya juga gabung dengan anunya Ashari ya. Itu kemarin juga ada polisi datang di sini 7 orang mau nangkep anak saya. Terus Iqbal bilang gini, mana surat tugas kalian mau nangkep saya, katanya. Nggak bisa nunjukin surat tugas, dibilang anak saya terlibat narkoba. Iqbalnya mau digeledah kamarnya kan, terus telepon saya, Iqbal didatengin polisi. Saya datang, terus Iqbalnya udah musir tuh polisi. Nggak ada surat tugas mau nangkep anak saya. Itu kapan? Udah berapa ya? Udah waktu Ashari itu ditangkap itu loh. Udah lama. Iya, di situ. Udah lama banget. Karena anak saya kan satu tim dengan di kantor ya. Nanti tante sendiri katanya belum tidur. Iya, belum lah, nggak bisa tidur lah, namanya anak kita satu-satunya anak pertama lagi kan. Saya khawatir banget, tapi begitu mau bagaimana, saya cuma nunggu aja ini. Saya juga nggak paham yang namanya aktivis begitu, jadi anak laki. Tapi trauma nggak Kak setelah kejadian ini? Mungkin Iqbal ya next time ikut demo dulu. Awal-awalnya tuh waktu Iqbal kuliah saya selalu teriak-teriak kalau dengar dia ikut. Saya kan nggak pernah tahu ini anak saya ikut demo. Pas saya lihat di TV ada anak saya jadi orasi, ada anak saya masuk di Metro TV wawancara soal itu. Saya Iqbal tuh nggak berani, memang dia tahu saya ini orangnya pasti akan melarang dia kalau untuk hal, karena itu kan membahayakan ya. Jadi dia tidak pernah bercerita, tapi saya pas tahu tuh kalau lihat di berita, loh kok ini Iqbal ada orasi lagi lagi demo tuh, terus jadi narasumber ini apa. Jadi saya baru tahu gitu, jadi saya selalu larang, Bal, jangan nak ya, kamu nggak usah pergi demo-demo gitu, itu kan kamu begini. Dia diam-diam aja ketawain saya. Contohnya anak saya jadi ketua BEM, saya juga nggak tahu, dia juga nggak bilang saya ketua BEM. Dia jadi ketua BEM, saya taunya dari temennya. Udah tahu ya Iqbal tuh jadi ketua BEM loh. Apa itu BEM? Badan Eksekutif Mahasiswa. Oh, saya nggak tahu itu. Karena Iqbal tahu ini kalau yang mengarah-ngarah begitu pasti saya tidak setuju. Tapi lama-lama ya mau saya bagaimana, anak saya punya kegiatan di luar. Kak, kalau seandainya dalam 1x24 jam belum ada kabar Iqbal, nah kakak akan melakukan apa nih? Lapor ke polisi. Pasti Atau dong saya datang ke Polda gitu. iya, pasti saya datang lapor kehilangan anak kan. Kalau dalam ini kan udah kemarin sore ya, belum 1x24 jam. Kalau temennya nggak ngabarin saya sampai hari ini di mana keberadaan Iqbal, saya akan ke Polda. Saya akan ke Polda buat laporan kehilangan anak. Itu kan Malam ini apa besok? ya nggak tahu apakah malam ini apakah besok. Saya tunggu aja ini. Saya pokoknya kejadiannya kan saya baru tahu jam antara jam 3 jam 4. Kalau sudah 1x24 jam anak saya nggak ada kabar, saya akan buat laporan. Karena sampai sekarang saya nggak tenang, nggak nyaman, saya nggak bisa tidur. Kan? Namanya kalau kita dalam keadaan khawatir seperti ini kan nggak nyaman gitu, nggak, badan gemeter seluruh badan, sampai sekarang belum bisa makan aja saya udah nggak jelas nih. Kekhawatiran kakak apa sih Kak? Ya Allah, khawatir banget, namanya ibu, ya khawatir banget lah. Kalian juga kan punya ibu, kalau kalian juga kenapa ibu kalian pasti khawatir.
Dan anak saya itu memang untungnya dia selalu minta saya doain ya bunda, doain ya. Tapi nggak bilang kalau dia tuh akan pergi berdemo apa gitu. Cuma kemarin saya bilang saya ikut ya nak, saya ikut. Nggak bunda, ini demonya keras katanya, keras. Demonya keras nih. Iqbal bawa apa aja kan kemarin, kalau boleh tahu apa yang Mbak bawa, tas atau bawa Bekalnya mungkin seperti apa? yang dari yang dia bawa yang Saya kemarin nggak lihat tuh, dia kan kamarnya di belakang. Saya nggak lihat dia bawa apa. Saya cuma lihat dia bawa tas pinggang. Kemudian apa dia pakai? Oh dia cari anunya adiknya. Dia bilang mana itu apa itu jaketnya adik saya. Kenapa kamu mau pakai jaket? Dia bilang enggak, itu aja biar saya nggak panas katanya gitu. Itu aja. Saya Macam mungkin terakhir pesan buat polisi.